Oke, baik, selamat pagi semuanya. Sudah bisa dengar suara Ibu? Bisa. Halo? Udah ya? Ya. Oh ya, sudah. Ya. Oke, sebentar. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Melanjutkan materi minggu lalu tentang fungsi. Sebentar, saya share screen. Nah, ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang fungsi rasional ya. Ini pertemuan kedua kita untuk membahas materi. Nah, di dalam fungsi rasional ini yang akan kita bahas ada 3 poin penting. Yang pertama, bentuk umum dari fungsi rasional. Kemudian yang kedua ada menggambar grafik fungsinya. Kemudian yang ketiga menentukan domain dan range. Nah, oke. Kemudian kita perhatikan lagi ke sini. Nah, ini yang pertama ya, fungsi rasional. Fungsi rasional itu bisa juga disebut sebagai fungsi pecahan. Ya. Karena bentuknya seperti pecahan ya, ada Gx per Hx. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nih. Gx per Hx. Ini ya. Kemudian, sebentar. Nah, ini tadi ya, Gx per Hx, di mana Hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena setiap bilangan kalau dibagi dengan 0 hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Kayak misalnya di sini Ibu punya 2 per 0. Nah, ini kan hasilnya jadi nggak terdefinisi ya. Mau 3 per 0, mau 100 per 0, semuanya ini tidak terdefinisi. Jadi nggak boleh, Hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk-bentuk fungsi rasional itu ada 4 ya. Yang pertama, bentuk kuadrat dibagi dengan bentuk linear ya. Ini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px plus q. Nah, ini bentuk kuadrat yang atas, yang bawah bentuk linear. Kemudian yang kedua ada fx sama dengan ax plus b per px kuadrat plus qx plus r. Nah, kalau ini kebalikannya ya, bentuk linear per bentuk kuadrat. Kemudian yang ketiga, ada bentuk linear per bentuk linear ya. Jadi fx sama dengan ax plus b per px plus q. Nah, gini. Kemudian yang keempat, ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r. Jadi kalau yang ini bentuk kuadrat dibagi dengan bentuk kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sebelahnya. Ketika akan menggambar suatu grafik fungsi rasional, kita akan menemukan suatu garis pembatas yang disebut dengan asimtot. Ini, asimtot. Jadi kalau di fungsi linear kan kemarin punya gradien ya atau kemirikan, di fungsi kuadrat punya titik balik atau titik puncak. Kalau di fungsi rasional kita punya asimtot ya, atau garis pembatas. Nah, asimtot itu sendiri terdiri dari 3 jenis. Ada asimtot tegak, ini ya. Ada asimtot datar dan asimtot miring. Di mana ketika kalian menggambarkan garis pembatas asimtot ini menggunakan garis putus-putus. Nah, gitu. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja ya untuk lebih memahami tentang fungsi linear, fungsi rasional. Oke, contoh 1, gambarkan kurva fungsi fx sama dengan 2x plus 1 per x plus 3, di mana x tidak boleh sama dengan negatif 3, dan x anggota bilangan real. Nah, kita lihat dulu di sini. Cara menggambar kurva yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu x. Ya. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu y, sama ya, seperti waktu menggambar grafik di fungsi linear maupun di fungsi kuadrat, pasti cari titik potongnya dulu dengan sumbu x dan sumbu y. Kemudian setelah
mencari titik potong, kalian bisa mencari asimtot kurva. Nah, asimtot kurvanya itu baik yang tegak, datar, atau miring. Nah, biasanya yang datar sama miring ini salah satu ya. Kalau yang tegak pasti semua punya asimtot tegak. Dan yang terakhir kita bisa menggambar kurvanya. Oke, sebentar. Yang pertama kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X-nya. Oke, kalau titik potong dengan sumbu X, pasti nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kan tadi fungsinya ini ya, fx sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Ini bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Nah, karena titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka Y-nya kita buat 0. 0 sama dengan 2x plus 1 per X plus 3. Nah, karena kita mau mencari nilai X-nya, ini kan ada pecahan, yang ini ada 0. Ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama kita kali dengan X plus 3. Ya. Ruas kirinya kita kali dengan X plus 3. 0 dikali X plus 3 pasti hasilnya tetap 0. Ya. Kemudian yang ini, 2X plus 1 kita kali dengan X plus 3. Jadi gini ya, 2X plus 1 per X plus 3 kita kali dengan X plus 3. Berarti kan ini bisa dicoret ya. Jadi sisanya tinggal 2X plus 3 aja. Nah, di sini kita tulis 2X plus 1. Ya. Kemudian, karena kita mau nyari nilai X-nya, maka ini kan masih ada 1 nih di ruas kanan. Berarti ruas kiri kita kurangi dengan 1. Ruas kanannya juga kita kurangi dengan 1. Sehingga kita punya di sini min 1 sama dengan, nah ini habis ya, 1 dikurangi 1, 0. Min 1 sama dengan 2X. Nah, untuk mencari nilai X-nya, maka ruas kiri dan ruas kanannya kita bagi dengan 2. Ya, berarti di sini jadi min setengah sama dengan 2X per 2. Atau min setengah sama dengan X. Sehingga nilai X-nya adalah min setengah. Nah, dengan kata lain di sini, titik potongnya, nah kalau menuliskan titik potong, menuliskan titik koordinat itu kan nilai X-nya dulu baru nilai Y-nya ya. Di sini nilai X-nya negatif setengah, nilai Y-nya 0. Nah, jadi seperti ini. Ini titik potong dengan sumbu X-nya. Kemudian kita ke step yang nomor 2, titik potong dengan sumbu Y. Berarti kalau titik potong dengan sumbu Y, nilai X-nya sama dengan 0. Ya. Tinggal kita substitusi aja ke fungsinya. Jadi, Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. 0 ditambah 3. Oke, betul. Jadi kita punya Y sama dengan 1 per 3 ya. Oke, betul. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya, menuliskannya tetap ya sama ya, X, Y. Berarti jadi 0,1 per 3. Nah, kita udah dapat nih titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, saya lanjut ke bawah ya. Setelah kita mendapatkan titik potongnya, sekarang kita mau menentukan asimtot. Nah, tadi ya, asimtot yang pertama yang kita tentukan adalah asimtot tegak. Karena semua fungsi rasional memiliki asimtot tegak ya. Jadi, untuk menentukan asimtot tegaknya, caranya adalah tinggal buat aja. Penyebutnya disamadengankan dengan 0. Nah, di sini yang jadi penyebut yang mana? Ayo, masih ingat prinsip pecahan? Masih. Kalau penyebut yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Ya, betul. Penyebut adalah yang bawah. Jadi di sini kalian bisa buat X plus 3 sama dengan 0. Nah, supaya jadi X berarti kan ruas kirinya kita kurangkan dengan 3. Ruas kanannya juga kita kurangkan dengan 3. Jadi kita punya X sama dengan negatif 3. Ya, ini asimtotnya, asimtot tegaknya. X sama dengan negatif 3. Kemudian asimtot datar atau miring. Nah, ini salah satu ya. Sekarang kita lihat dulu. Derajat variabel dari penyebut dan pembilang. Variabel itu huruf ya. Di sini kan variabelnya adalah huruf X. Nah, derajat variabel dari penyebut dan pembilangnya itu kan sama-sama 1. Atau sama ya mereka ya. Memiliki derajat variabel yang sama. Maka di sini mereka memiliki asimtot datar. Jadi asimtot miringnya nggak ada. Ya, karena saya tulis di sini ya, derajat variabel penyebut
sama dengan pembilang. Nah, jadi dia memiliki asimtot datar. Kemudian, cara mencari asimtot datarnya itu bisa dengan Y sama dengan pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, caranya gimana? Caranya kalian tinggal lihat ini aja nih, depannya nih. Ini kan ada 2X ya. 2X, bentar. Saya tandai aja. Ini ya, di sini ya. Ini kan, fungsinya kan gini ya. Fx sama dengan 2X plus 1 per X plus 3. Nah, yang bisa kalian bagi tuh ini aja nih. 2X kalian bagi dengan X. 2X kalau dibagi dengan X jadi apa? 2. 2, betul. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Oke. Ini kita keep dulu ya. Nanti kita gambar di akhir. Kemudian step berikutnya adalah menentukan titik lainnya. Nah, kenapa sih harus membuat titik lainnya? Karena untuk membantu kalian ketika menggambar ya. Menggambar grafiknya. Nah, ini. Di sini tadi kan kalian udah dapat nilai ini ya, apa namanya? Asimtot tegaknya tadi kan X sama dengan -3 ya. Berarti kita harus membuat titik-titik lainnya itu sebelum -3 dan setelah -3. Jadi di sini saya buat negatif 3-nya itu ada tanda gininya, ini ya. Nah, ini karena dia kan asimtot tegak ya tadi ya. Asimtot tegak. Nah, ini berarti boleh mencari titik-titik sebelum -3 dan setelah -3. Itu misalnya di sini saya mau pakai -5 sama -4. Terus yang di sini mau pakai -2 dan -1. Bebas ya ini ya titiknya ya. Yang penting sebelum dan setelahnya. Cuman di sini saya mau pakai titik-titik ini. Titik X-nya yang ini. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya kalian bisa substitusi. Substitusi masing-masing nilai X-nya ke fungsinya. Ya, contohnya yang pertama nih, saya masukin berarti X-nya diganti dengan -5. 2 dikali -5 ditambah 1 dibagi dengan -5 ditambah 3. Berarti hasilnya 2 dikali -5 itu kan -10. -10 ditambah 1 berarti jadi -9. Nah, terus ini dibagi -9 ya. Kan utang 10 dibayar 1. Ya. Terus dibagi dengan -5 ditambah 3 berarti -2 ya. Oke. -9 kalau kita bagi dengan -2 kan hasilnya jadi 4,5. Ya, 4,5 gitu ya. Jadi di sini titiknya adalah X, Y. Berarti -5, 4,5. Nah, gitu ya. Nanti untuk yang -4 juga sama. Kita substitusi lagi ke fungsinya. Sama ya, nanti coba dicek hasilnya. Di sini Ibu sudah dapat hasilnya itu 7. Sama ya, -4 disubstitusi ke 2X plus 1 per X plus 3. Jadi di sini dapat titiknya adalah -4,7. Lalu untuk yang -2 sama kita substitusi juga, nanti dapat hasilnya itu adalah -3. Jadi di sini titiknya adalah -2,3. Lalu yang -1 juga kita substitusi sama ya. Jadi di sini dapatnya -0,5. Sehingga titiknya ada di -1, -0,5. Oke, kita keep dulu titiknya. Kita gambar ya di sini ya. Kita gambar grafiknya. Nah, ini udah ada kotak-kotaknya buat memudahkan gambar ya. Jadi kalau menggambar titik itu baiknya digunakan buku kotak-kotak, tahu ya? Pernah ya? Punya buku kotak-kotak. Nah, biar lebih mudah menggambarnya gitu ya. Nah, di sini saya kasih angkanya dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya besarin dulu ya. 7, 8. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini -1, -2, -3, -4, -5, -6,
min 7. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Oke. Sekarang kita lihat lagi ke atas ya. Mulai dari asimtotnya dulu. Ini. Asimtotnya tadi kan dapatnya X sama dengan negatif 3 sama Y sama dengan 2. Kita gambar dulu ya. Di sini kebetulan Ibu udah gambar nih garisnya nih warna merah ya. Jadi kan asimtot tadi harus digambarkan dengan garis putus-putus. Ya. Nah, di sini yang garis merah yang pertama ini adalah X sama dengan negatif 3. Asimtot tegaknya ya. Kemudian untuk asimtot datarnya kita punya Y sama dengan 2. Ya. Jadi Ibu mungkin agak sedikit mengingatkan ya, kalau garis X sama dengan sesuatu, X sama dengan K gitu ya. Ibu ingatin dulu ini. Sebentar. Ini ya, kalau garis X sama dengan K, nanti garisnya itu akan sejajar dengan sumbu X. Dengan sumbu Y, sorry. Ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y. Jadi kalau garis X sama dengan K, itu nanti garisnya akan sejajar dengan sumbu Y. Ini ya. Tapi kalau garis Y sama dengan H, nanti garisnya itu akan sejajar dengan sumbu X. Ya. Nah, gitu. Ini mungkin untuk mengingat kembali tentang menggambar garis ya. Kemudian sekarang kita lihat dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya tadi. Mana tadi? Di atas ya. Nah, ini. Kita punya min setengah, 0 sama 0, sepertiga. Oke, kita balik lagi ke bawah. Min setengah, 0 dan 0, sepertiga. Oke, min setengah, 0 berarti ada di sini ya. Nah, min setengah, 0 ini warna biru nih. Terus ada 0, sepertiga. 0, sepertiga kira-kira aja di sini. Mungkin kalau gambarnya agak dibesarin, nanti kelihatan. Kemudian tadi ada titik-titik bantu ya, titik-titik lainnya tadi itu juga harus digambar. Mungkin nggak usah Ibu scroll ke atas ya, nanti bisa dilihat sambil ya. Titik-titik lainnya tadi ada min 5,4 setengah, ya. Min 5,4 setengah berarti ada di sini, ya. Kemudian ada min 4,7, ada di sini berarti. Kemudian ada min 2,3. 3,3. Ini ya. Dan yang terakhir ada min 1, setengah. Min setengah. Min 1, min setengah sini ya. Nah, nanti gambarnya itu jadi kalau kita hubungkan garisnya itu gambarnya nanti jadi gini. Jadi gambar untuk fungsi rasional itu ya bentar. Kok nggak pas sih? Nah, kira-kira gini ya. Jadi ini yang ujung-ujungnya nih, ini tidak pernah menyentuh 2 ya, tidak pernah menyentuh si garis merah. Dan ini juga tidak pernah menyentuh si garis merahnya ya. Jadi selalu mendekati gitu ya. Terus kalau yang sebelah sini juga sama gambarnya, berarti kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini juga sama. Ujung-ujungnya tidak pernah menyentuh garis merah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarnya. Kemudian sekarang kita akan mencari domain dan range-nya. Apa itu domain, apa itu range? Nah, kalau domain itu adalah nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui oleh kurva. Ya. Nilai X yang punya pasangan, jadi ini ya. Nilai X yang punya pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Nah, gini. Nah, di sini karena tadi fungsinya namanya fx, berarti domain dari fx itu bisa kita simpulkan dengan gini ya. D fx sama dengan rungkur awal. Nah, sekarang untuk untuk
fungsi rasional yang ini itu domain itu bisa semua bilangan real kecuali asimtot tegaknya. Ya, bisa semua bilangan real kecuali asimtot tegak. Tadi asimtot tegaknya apa sih? Ini ya. Tidak. X sama dengan negatif 3. Ya. Berarti di sini domainnya X sedemikian sehingga X tidak boleh sama dengan negatif 3 dan X anggota bilangan real. Ya, menuliskannya seperti ini. Kemudian untuk range itu berarti nilai Y yang punya pasangan pada sumbu X dan dilalui kurva. Nah, nilai Y yang punya pasangan pada sumbu X dan dilalui kurva. Nah, untuk range-nya ini bisa kita simbolkan dengan RFX. Sama ya. Jadi kalau dia punya asimtot datar, ini kan fungsinya punya asimtot datar. Jadi range-nya itu semua bilangan real, tapi nggak boleh asimtot datar. Ya, asimtot datarnya tadi mana sih? Ini ya. Y sama dengan 2. Ini asimtot datarnya tadi. Nah, jadi kalau range itu adalah nilai Y ya. Kalau domain kan nilai X. Nah, ini berarti di sini kita bisa tulis Y sedemikian sehingga Y tidak boleh sama dengan 2 dan Y anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, terus kalau dia nggak punya asimtot datar, berarti gimana Bu? Kalau nggak punya asimtot datar berarti range-nya adalah semua bilangan real. Ya, semua anggota bilangan real. Gitu. Jadi nggak ada kecualinya. Kalau ini kan karena tadi punya asimtot datar ya. Jadi dia range-nya kecuali Y tidak boleh sama dengan 2. Gitu. Oke. Ini untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutin ke contoh yang kedua. Oke. Nah, ini contoh yang kedua sama ya, step-step untuk mengerjakannya. Cuma bedanya di sini kan ada bentuk kuadrat. Oh, ini nanti meetingnya habis 10 menit lagi, jadi nanti kalau keluar bisa masuk lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, untuk yang pertama, untuk fungsinya Kx sama dengan X kuadrat min 2X min 3 per X min 2. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Ya. Nah, untuk menentukannya sama ya. Yang pertama kita cari dulu titik potong dengan sumbu X. Berarti kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Jadi kita buat di sini, ini kan fungsinya sama aja Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dibagi dengan X min 2. Ya. Berarti di sini kita buat 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dibagi dengan X min 2. Lalu untuk mendapatkan X-nya, ruas kiri dan ruas kanannya kita kali dengan X min 2. Sama ya dengan tadi. Berarti 0 kita kali dengan X min 2, hasilnya tetap 0. Terus yang ini, X kuadrat min 2X min 3. Ini saya tulis coretannya di atas ya. X kuadrat min 2X min 3 per X min 2. Kalau kita kali dengan X min 2, berarti kan habis ya ini ya. Tinggal X kuadrat min 2X min 3 aja. Oke, berarti di sini gini. Ya. Kemudian untuk mencari nilai nilai X-nya, berarti kita bisa dengan melakukan pemfaktoran ya. Nah, pemfaktorannya berarti, masih ingat bentuk pemfaktoran dari X kuadrat min 2X min 3 ini boleh ya dibalik ini ya. Berarti hasil kalinya adalah negatif 3. Hasil jumlahnya adalah negatif 2. Bilangan berapa dan berapakah itu? Kalau dikali negatif 3, gimana? Minus 3 sama 1. Iya, betul sekali. Jadi X min 3 sama X plus 1. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Kalau yang ini berarti kan
X min 3 sama dengan 0. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita tambah dengan 3 supaya jadi X sama dengan 3. Terus kalau yang ini kita punya X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Sehingga titik potongnya kita punya yang pertama 3,0 karena X, Y ya. X-nya 3, Y-nya 0. Yang kedua kita punya min 1,0. Oke, itu untuk titik potong dengan sumbu X. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya, titik potong dengan sumbu Y. Berarti kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kita punya Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3 dibagi dengan 0 min 2. Jadi berapa nih hasilnya? Coba. Minus 3. Minus 3. Minus 3 per 2. Iya. Minus 3 per 2. Ya, betul. Berarti sama aja berapa ini? Minus 3 dibagi. Oke, betul. 3 per 2. Jadi titiknya adalah 0,3 per 2. Ya. X-nya dulu baru Y-nya ya. X-nya 0, Y-nya 3 per 2. Oke, setelah kita menentukan titik potong dan titik potong, sekarang kita menentukan asimtot. Kita ke bawah dulu. Nah, ini asimtot. Nah, ini dia. Sama ya. Semua fungsi rasional punya asimtot tegak. Jadi di sini asimtot tegaknya caranya sama dengan tadi penyebutnya. Kita sama dengan 0. Nah, berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya berapa? Minus 2. X-nya berarti? Plus 2 plus 2 ya. 2. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Karena di sini variabel derajat variabel pembilang ya. Derajat variabel pembilang lebih besar dari derajat variabel penyebut ya. Maka dia punya asimtot miring ya. Jadi asimtot datarnya nggak perlu dicari, asimtot miring. Nah, caranya sama dengan mencari asimtot datar kayak tadi. Berarti Y sama dengan pembilang dibagi dengan penyebut. Dibagi penyebut ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, X kuadrat dibagi sama X. Ya, kan fungsinya kan Kx sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dibagi dengan X min 2. Nah, ini bisa langsung aja kalian lihat ini dibagi sama ini. Berarti jadinya apa? X kuadrat dibagi dengan X. Jadinya? Kalau dibagi berarti, ini kan sama aja gini ya. X kuadrat dibagi dengan X pangkat 1. Kalau dibagi pangkatnya berarti dikurangin ya. Nah, jadi X pangkat 1 atau X gitu. Jadi ini sama dengan X nih ya. Kita tadi udah dapat ini juga. Oke. Oke, itu untuk asimtotnya kita keep dulu. Sekarang kita lanjutin ke step berikutnya yaitu menentukan titik lainnya. Nah, tadi kan kita punya asimtot tegaknya yaitu 2 ya. Jadi di sini kita mencari titik lainnya yaitu di antara 2. Jadi sebelum 2 dan setelah 2. Di sini Ibu coba menggunakan titik negatif 4, negatif 2. Kemudian ada titik 4 dan titik 6. Ini bebas ya sebenarnya ya. Cuman Ibu coba pakai ini. Kemudian kita substitusi negatif 4-nya ke Kx. Ya. Jadi kita punya coretannya di atas ya. Negatif 4 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 4. Dikurangi 3. Dibagi dengan negatif 4 min 2. Berarti kan kita punya 16. Ya, negatif 4 kita kuadratin kan jadinya 16 ya. Nih. Terus negatif 2 dikali dengan negatif 4 jadinya positif 8. Kurangi 3. Dibagi dengan berapa nih? Min 4 min 2 jadinya berapa? Minus 6. Ya, minus 6.
Oke, berarti di sini dapat hasilnya berapa? 16 tambah 8. Hasilnya 24 ya. 24 dikurangi 3 berarti 21 bagi negatif 6. Berarti hasilnya koma ya ini ya. Negatif 3,5 ya. Atau 3,5 ya gitu ya. Negatif 3,5. Oke. Di sini kita bisa tulis gini. Jadi titiknya ada di negatif 4, negatif 3,5. Oke. Nah ini yang negatif 2 juga ya. Nanti bisa dicek di substitusi. Kalau di sini Ibu udah hitung hasilnya adalah negatif 1,25. Jadi di sini titiknya negatif 2, negatif 1,25. Terus yang 4 juga sama, kita substitusi. Ternyata dapatnya 2,5. Jadi di sini punya 4,2,5. Lalu yang 6 kita substitusi juga. Jadi dapatnya 5,3. Jadi titiknya 6,5,3. Nah, gini. Ya, itu untuk titik-titik lainnya. Oke, 1 menit lagi nih. Mati terus habis itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti join lagi. Nah, ini. Di sini sudah Ibu gambarkan ya untuk asimtot tegak sama asimtot miring ya tadi ya. Asimtot tegak dan asimtot miringnya. Asimtot tegaknya kita gambar ini X sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot miringnya yaitu yang ini ya, Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X tuh seperti ini. Jadi dia membagi apa ya? Membagi 2 sumbu X dan sumbu Y tapi miring ya. Jadi kayak gini. Ini sumbu sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dia tuh pas di tengah-tengahnya sini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X gitu. Nah, jangan lupa untuk menggambar asimtot menggunakan garis putus-putus ya. Oke, kemudian kita masukin titik-titiknya tadi. Titik potong dengan sumbu X, nggak usah scroll ke atas ya, Ibu udah punya catatannya. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah 3,0 dan min 1,0, berarti di sini sama di sini. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya ada di 0,3/2. 3/2 itu sama aja 1,5 ya, 1,5. Jadi ada di sini. Ya. Oke, udah saya record lagi. Kita lanjut kayak yang tadi. Nah, tadi kan udah sampai menggambar 3 buah titik ini ya, yang warna biru nih. 3 buah titik potong dengan sumbu X2, titik potong dengan sumbu Y-nya 1. Oke, sekarang kita gambar titik-titik lainnya. Titik-titik lainnya tadi ada di titik lainnya tadi ada di negatif 4, negatif 3,5. Ini ada di sini. Terus ada di negatif 2, negatif 1,25. Ini ya. Terus 4,2,5. Ini ya. Kemudian ada 6,5,3. Ya. Jadi ini kalau kita hubungkan gambarnya kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, jadi ujung-ujungnya tidak pernah menempel ke garis merah, hanya mendekati ya. Terus yang ini juga sama. Nah, ini ujung-ujungnya juga tidak menempel. Oke, itu untuk gambarnya ya. Jadi kalau fungsi rasional mesti gambarnya ada 2 gitu ya. Ada 2 bagian gitu. Terus kita cek domain. Sama ya, definisi teori untuk domainnya tadi. Kalau domain berarti nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Nah, di sini karena fungsi namanya Kx, di Kx sama dengan, nah, selain asimtot tegaknya mana tadi? X sama dengan 2. X2 ya? Tidak sama dengan 2. Iya, X tidak boleh sama dengan 2.
X tidak boleh sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Ya. Kemudian untuk range-nya, karena dia nggak punya asimtot datar, dia punyanya asimtot miring, berarti untuk range dari KX-nya sama dengan X, kok X, Y ya, kalau range itu ya. Y anggota bilangan real. Gitu ya. Jadi tidak ada pengecualian apapun. Yang nggak ada larangan buat nilai Y berapapun gitu. Oke, untuk contoh kedua seperti ini. Sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, ini. Nah. Jadi bentuknya seperti ini fungsinya. Ada yang atas kuadrat, yang bawah juga kuadrat. Di mana X-nya tidak boleh sama dengan plus minus 2. Kenapa sih harus ada tidak boleh sama dengan? Karena gini, kalau kita lihat secara langsung ya, kalau kalian mau masukin nilai 2 ataupun mau masukin nilai negatif 2 ke fungsinya, itu membuat penyebutnya jadi sama dengan 0 ya. Karena kan gini, misal saya mau masukin 2 ya ke bawah sini ya, berarti kan nanti jadinya apa gitu, terus bawahnya jadi 2 kuadrat min 4. Jadi kan sesuatu per 0 kan nggak boleh, ini tidak terdefinisi jadinya ya. Itu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat titik potong dengan sumbu X. Berarti kalau titik potong dengan sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, ini kan fungsinya sama aja gini. Nah, gitu ya. Jadi, kita buat Y-nya sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4. Nah, ruas kiri dan ruas kanannya bisa dikali dengan X kuadrat min 4. Ya. Yang kiri 0 dikali X kuadrat min 4, hasilnya tetap 0. Yang kanan X kuadrat min 4 jadi hilang ya. Jadi tinggal X kuadrat min 2X min 3. Atau ini bisa juga ditulis seperti ini. Nah, terus habis itu difaktorin. Ini kebetulan sama ya dengan yang sebelumnya tadi, X kuadrat min 2X min 3. Berarti bisa langsung aja ya. Jadi faktornya adalah X min 3 dan X plus 1. Ini. Ya. Jadi pembuat nolnya yang pertama ini jadi X sama dengan 3. Dan yang ini jadi X sama dengan negatif 1. Maka titik potongnya yang pertama ada di 3,0 dan yang kedua ada di min 1,0. Oke. Terus kita lanjut ke sebelahnya. Titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kita tinggal masukin aja Y sama dengan 0 kuadrat min 3. Jadi 0 kuadrat min 4. Jadi dapatnya 3 per minus 3 minus 4. Oke, atau 3 per 4. Oke, berarti titiknya ada di 0,3 per 4. Ya. Ya udah ketemu ya titik potongnya. Sekarang kita lanjutin ke asimtotnya. Lihat di sini. Asimtot tegak dulu. Asimtot tegak tadi caranya gimana? Penyebut sama dengan 0. Oke, betul. Penyebut sama dengan 0. Berarti kita punya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti gimana kalau kayak gini? Nilai X-nya gimana kalau kayak gini? Jadi kalau bentuk, saya ingetin ya, dulu mungkin waktu SMP udah pernah belajar ini. Jadi kalau bentuk kuadratnya seperti ini, X kuadrat min A kuadrat, cara memfaktorkannya itu tinggal X min A sama X plus A. Nah, gitu. Nah, di sini kan X kuadrat min 4, ini kan sama aja X kuadrat min 2 kuadrat. Ya enggak? Berarti ada yang raise hand, kenapa? Ibu tuh gede Brahma. Ya. Oke. Berarti ini bentuk faktornya adalah X min 2 dan suara saya putus-putus nggak? Soalnya ini internet connection unstable. Enggak, Bu. Enggak ya? Oke. Enggak. Lanjutin. Jadi ini X min 2 sama X plus 2 ya, sama dengan 0.
Jadi asimtot tegaknya ada dua nih, ya. Yang pertama X sama dengan 2, yang ini X sama dengan negatif 2. Ya. Kemudian asimtot datar atau miring. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tadi kalau asimtot datar, dia punya asimtot datar kalau derajat variabel pembilang sama penyebutnya sama. Ya. Sama nggak derajat variabel untuk pembilang dan penyebutnya? Enggak. Sama. Sama Sama nih. Sama X kuadrat. Karena ini sama-sama kuadrat ya. Kan dilihat yang pangkatnya paling tinggi. Ya, paling tinggi di situ X kuadrat sama X kuadrat. Berarti jadi di sini dia punyanya asimtot datar. Ya. Dia punyanya asimtot datar, berarti bisa kita cari dengan Y pembilang dibagi penyebut. Nah, di sini bisa kalian bagi X kuadrat dengan X kuadrat. Berarti jadinya apa? X kuadrat dibagi sama X kuadrat. Berarti jadinya 1 ya? X. Oh, 1. Oh, iya. 1 dong. Ya. Berarti Y sama dengan 1. Ya, berarti kita udah punya ini tadi. Ada 2. Sama ini. 1. Nah. Oke, kita keep dulu. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya, yaitu mencari titik-titik lainnya. Nah, karena tadi asimtot tegaknya ada 2 ya. Ada negatif 2 dan 2. Berarti kita cari titik-titik di antara mereka. Ini boleh lebih dari 1, boleh 1 doang boleh ya, terserah. Di sini Ibu mau nyarinya satu-satu aja. Ini misalnya negatif 3. Ini 1. Ini 5. Nah, masing-masing nilai X-nya ini kita substitusi ke fungsi MX-nya. Nah, ini kalau kita substitusi, ini X, Y ya. Potong. Kalau kita substitusi, ini nanti Ibu udah hitung ya, ini dapatnya 2,4, nanti bisa sambil dicek. Jadi ini titiknya adalah negatif 3,2,4. Terus yang ini 1,3. Jadi titiknya 1,1,3. Terus yang ini dapatnya 0,6. Jadi 5,0,6. Nah, ini. Ya, udah dapat nih titik-titiknya. Sekarang kita gambar dari semua informasi yang udah kita dapetin. Nah, ini Ibu udah gambar nih garis asimtotnya ya. Bentar, tak kasih nilai dulu nih. -1. Ini 1, 2. 1, 2. Oke. Tadi kan asimtotnya ada, asimtot tegaknya ada 2 ya. X sama dengan 2 sama X sama dengan min 2. Ini ya. Ini X sama dengan 2. Yang ini X sama dengan min 2. Min 2. Nah, kemudian yang ini adalah asimtot datarnya. Y sama dengan 1. Oke. Kemudian kita gambar titik-titik potongnya tadi ya. Nah, tadi titik potong dengan sumbu X. Dengan sumbu X-nya kita dapat, sebentar, saya lihat dulu. Oh, ada di 3,0 dan min 1,0. 3,0 di sini, min 1,0 di sini. Ya. Kemudian untuk titik-titik lainnya tadi ada min 3,2,4. Kira-kira aja ya, nanti kalau digambar di buku bisa dipakai penggaris. Gedein deh. Min 3,2,4 di sini. Kemudian ada 1,1,3 di sini. Terus ada 5,0,6. 5,0,6 ada di sini. Oke. Ini gambarnya jadi ada 3. Jadi kalau bentuk fungsi rasionalnya kuadrat per kuadrat, itu gambarnya jadi ada 3 wilayah ya. Nah, ini jadi bentuk gambarnya tuh gini. Ini yang pertama nih. Bentar, saya pakai hijau aja. Nah, ini selalu tidak pernah menyentuh si merah ya, ujung-ujungnya.
Terus yang ini gambarnya gini. Kalau titik-titiknya nanti dicari lebih banyak lagi, nanti dapat gambarnya gini. Nah gitu. Nih. Terus yang ini tuh gambarnya jadinya gini. Bentar. Nggak nempel. Nah, kurang lebihnya gini. Ini tidak akan pernah menempel. Jadi ada 3 gambar kurvanya. Gitu. Nanti saya kasih tahu gimana caranya untuk ngecek, karena ada kalkulator online ya untuk ngecek grafik fungsi. Nanti saya kasih tahu di sini. Nah, ini Oke, Bu. untuk domainnya sama ya. Jadi domainnya itu nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Dan karena fungsinya namanya MX, jadi kita bisa tulis gini. Ya. Jadi X sedemikian sehingga nggak boleh asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya tadi X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Berarti gini ya nulisnya. Dan X anggota bilangan real. Ya. Untuk range-nya, tadi di soal yang sebelumnya Ibu pernah bilang kalau range-nya itu untuk fungsi rasional kecuali asimtot datar ya. Kalau dia punya asimtot datar, berarti wilayahnya kecuali asimtot datarnya. Tapi karena ini kita lihat gambarnya ya, kita lihat dari gambarnya melalui asimtot datarnya. Kita lihat sini ya. Untuk gambar yang tengah itu dia memotong di garis merah yang asimtot datarnya, kena ya. Itu. Jadi di sini range-nya bisa kita simbolkan dengan range MX karena fungsinya adalah fungsi MX. Sehingga range-nya adalah Y sedemikian sehingga Y elemen bilangan real. Karena tidak ada pengecualian untuk wilayah tertentu ya, untuk nilai tertentu. Seperti itu. Tadi nyalain dulu. Ini banyak ya. Enjoy. 24 tadi yang di sesi pertama ada 40-an ya. Sekarang udah. Ya nggak apa-apa. Yang di sesi pertama 44 kalau nggak salah, Bu. Iya, sekarang udah keluar ya. Oke, sudah siap? Mau tak screenshot? Ya bergaya boleh. Oke. 1, 2, 3. Aku sama Ulan sama kayaknya. Oke, mungkin sambil kelihatan ini ya. Sebentar. Tunggu. Ketawanya. 1 kali lagi biar saya lihat presensinya sekalian. Bentar. Lanjut. Lagi, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih hari ini. Saya rasa yang datang hadir untuk Zoom hari ini adalah anak-anak yang memang haus ilmu ya. Wah, haus ilmu. Kalian yang memang sangat ingin untuk belajar ya, intinya gitu ya. Ibu sangat menghargai usaha kalian untuk bisa hadir di Zoom. Nah, jangan lupa untuk presensi ya, karena presensinya sudah Ibu posting. Untuk materinya nanti akan Ibu ralat sedikit ya, karena ada yang typo ya. Terus kalau nggak ada halangan, ini kan videonya saya record di laptop saya yang satunya ya. Nanti langsung saya upload di YouTube biar bisa dilihat lagi gitu ya. Nanti share linknya ya. Sampai ketemu di depan gitu ya. Iya, Bu. Oke. Selamat pagi Siang, Bu. semuanya. Ya siang ya, Bu. Ya, Selamat siang, ya. Bu. Pagi, Bu. Ya. Selamat siang, Bu. Yang Selamat pagi, Bu. Dadah.